Shalom, selamat siang, selamat sore. Nama saya Jigicen Hamduna, NIM 24210026. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan konsep-konsep dasar pendidikan anti korupsi. Pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara profesional bahwa ia bukanlah agama yang berpotensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang pertama, memberikan arah dan pengendalian ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dapat mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan pada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu, pengembangan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan ilmu teknologi, nilai yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu teknologi yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti
spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Konsep-konsep dasar pendidikan anti korupsi. Pengertian anti korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Dari segi hukum, memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan atau crime. Korupsi oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Faktor penyebab korupsi. Faktor terjadinya korupsi menurut para ahli, menurut pandangan Arifin, adalah aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Selain itu, faktor penyebab korupsi antara lain: sifat tamak manusia, B. moral yang kurang kuat menghadapi godaan, C. cara hidup konsumtif, D. tidak mau atau malas bekerja keras. Menurut Eririana Harjapanekas, faktor penyebab korupsinya menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: A. kurang keteladanan dan pemimpinan elit bangsa, B. rendahnya gaji pegawai negeri sipil, C. lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, D. rendahnya integrasi dan profesionalisme, E. mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, F. kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan G. lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi: A. aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. B. aspek sosial, faktor internal pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku, aspek sifat masyarakat terhadap korupsi atau aspek ekonomi. C. aspek politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. D. aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai inilah anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai kejujuran menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercayakan dalam kehidupan sosial. Kepedulian menurut Sugono didefinisikan, kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. C. Kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan